Selamat datang buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang menonton video ini. Jadi pada kesempatan hari ini saya sedang bersama dengan salah satu artis nasional kita, yaitu Abang Andi Ariel Harsha. Nah, Abang Andi Ariel Harsha ini adalah gitaris dari grup Niji dan termasuk dari salah satu pencetus terbentuknya grup Niji. Dan saya tuh juga salah satu penikmat pendengar musik-musik Niji. Jadi dulu Terima kasih. ya, Sampai sekarang. sampai sekarang masih kayak lagu terbarunya itu Terima Abu-Abu kan Bang. kasih. Iya betul. Nah, itu dari pagi sampai malam sampai siang pagi lagi itu sering aku dengerin banget tuh Bang lagunya. Pokoknya udah Oh, thank you, keren thank you. banget. Dan pokoknya lagu yang paling sekarang yang paling kayak aku kenal dan aku sangat perjuangin itu ada lagu Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu Oh, ada ini ya Bang, ada kayak sejarahnya dulu. Nah, zaman dulu itu kan untuk kita mendapat atau mengakses sebuah lagu itu kan susah Bang. Dulu tuh iya, kan saya tinggalnya itu di desa, di pedesaan. Itu untuk mendapatkan sebuah lagu itu kan harus kayak kita beli kaset. Meskipun sering iya betul. dibangunkan menghargai atau bukan tidak menghargai satu karya. Saya beli kaset tuh kaset bajakan, Bang. Ya, oke. Itu saya tuh sampai itu saya kelas SD ya. Pokoknya SD, masih SD. Saya tuh pergi ke kota dengan jarak tempuh yang cukup jauh dan jalan yang susah. Itu jalannya tuh masih kayak berbatu dan tanah, Bang. Cuman untuk membeli kaset itu. Dan saya tuh kadang juga bisa diakses juga melalui acara TV kan, Bang. Kalau dulu Iya, HP itu kan belum ada HP Android di zaman saya dulu di kampung. iya. Kayak dulu saya pakai HP Nokia. Itu kalau mau dengerin musik itu harus direkam dulu pakai rekaman recording di HP gitu. Nggak bisa beli Oh, CD oke. gitu. Iya, Ya, ya, Bang. ya, ya. Terus Hebat effortnya. terus Usahanya mantap. iya, Bang. Terus buat ngapalin lagunya gitu harus didengerin terus-terus, terus buat liriknya juga dicatat Bang, dia Dicatat ya dulu gitu, tinggi bener. gitu. Dan kebetulan juga saya belajar main gitar itu dari lagu Laskar Pelangi ini Bang. Jadi kayak sering banget mainin lagu Laskar Pelangi. Jadi juga lagu apa filmnya juga aku suka banget gitu kan. No, Nah, tapi dengan ada kemudahan sekarang nih, Bang. Sekarang ada kemudahan digital, itu kan kita bisa mengakses segala sesuatunya dengan bebas. Nah, jadi ya, dengan adanya Abang sekarang, musisi yang mungkin udah terjun dari lama banget sampai sekarang dengan adanya kemudahan digital, nah itu kan pasti kan punya sebuah tantangan, Bang. Kayak ada masalah dan ada sisi positif dan negatifnya. Jadi menurut Abang itu tantangan masalah di era digital ini sebagai Abang sebagai salah satu musisi itu gimana Bang? Menurut Abang bagaimana? oke. Tantangan digital ya. Ya, Em, Mungkin yang masih jadi halangan adalah lebih berkaitan dengan penghargaan ke musisinya ya pada akhirnya. Sulit sekali untuk menghitung, masih sulit sih untuk menghitung royalti yang benar tuh gimana sih gitu. Itu challenging sih. Jadi karena balik lagi penghargaan terhadap senimannya itu tuh berkaitan dengan kelangsungan hidup si senimannya kan soalnya kan. Jadi apalagi di masa pandemi ini apa di mana seniman pada nggak bisa manggung kan rata-rata. Nah, terus ketahuan lah kalau misalkan kita ngandelin dari royalti gitu, itu bisa kecil sekali gitu dan kita masih belum tahu gimana cara ngitungnya secara akurat itu sih. Tapi kalau misalkan dari sisi kayak
penyebarannya cepet banget gitu. Jadi yang mungkin yang paling menantang sih dari digital itu ya. Iya Bang ya, kalau masalah, jadi itu masalah royaltinya ya Bang. Jadi ada juga Pak. Itu masih challenging sama apa karena butuh ngandelin teknologi yang terbaru kan, which is blockchain. Hmm, Tapi masalahnya kan kita belum siap semuanya sistemnya untuk hijrah ke sana. Jadi ya gitu deh. Sedangkan kalau misalkan di uh, blockchain ini kan nanti kan mungkin entah apa istilahnya sekarang Web3 gitu, semuanya tuh semua data tuh terlacak dengan baik dan benar dan semua tuh ada rewardnya gitu dengan adil dan jelas, transparan. iya Bang, itu kan masalah royalti. Nah, tadi saya tuh udah baca-baca juga tentang royalti, itu ada undang-undang mengenai royalti pasal 5 PP 56. Yang intinya itu tentang kayak bagaimana kita kalau kita menggunakan sebuah karya seni untuk komersial itu harus membayar royalti. Tapi dengan kemudahan digital ini kan kayak kita bebas banget nih Bang mengakses sebuah Ya, karya seni kan. Bahkan kayak nggak ada batasan, kayak semisal ada itu nggak ada. apa ya? Saya pernah baca juga kayak masalah di Ardhito Pramono. Nah, pada tahun 2020-an itu dia itu pernah mempertanyakan tentang karya dia yang diputer di salah Korea ya. satu ya di Festi Show Korea dan beberapa coffee shop di Korea. Nah, dan jadi kan di situ kayak tapi di sisi lain yaitu komersial nih Bang. Nah, jadi kayak seni musik Ya, itu bukan hanya jadi suatu karya seni, tapi dijadikan satu komoditas karena era globalisasi ini. Nah, menurut ya, Abang itu gimana nih Bang? Kayak karya seni tapi dijadiin komoditas juga di era globalisasi ini, menurut Abang gimana? ya otomatis itu udah memang tidak bisa dihindari ya, maksudnya akibat dari perkembangan zaman dan kebutuhan juga. Jadi automatically memang karya seni melebar fungsinya yang tadinya menghibur, jadi sekarang bisa jadi ada utility-nya gitu. Jadi amat sangat betul dan kita juga nggak tahu ke depannya bisa jadi apa sih. Tapi mungkin apa ini amat sangat bisa menjadi sesuatu yang mensejahterakan baik pendengar maupun si senimannya sebenarnya ke depannya sih aku baca sih gitu ya. Nah, dengan adanya digitalisasi ini nih Bang, kayak kemudahan-kemudahan itu. Nah, apakah musisi itu juga terbantu dengan adanya digitalisasi ini, termasuk dalam bidang finansial dan atau promosinya gitu Bang, untuk karya Kalau tersebut. misalkan dari segi cara kita mendistribusikan musik kita supaya banyak orang bisa punya kesempatan untuk didengar banyak orang, iya banget sih. Jadi kayak kita baru beres nyelesain lagu, mixing mastering, taruh di sosial media atau music platform, udah tuh langsung semua orang bisa akses gitu. Jadi itu amat sangat ngebantu gitu untuk eksistensi ya. Cuman yang diharapkan adalah itu bisa berjalan seimbang dengan penghargaannya gitu. Iya Bang. Terus sekarang itu kan banyak atau marak banget nih Bang, kayak musisi-musisi baru yang mungkin terkenal lewat TikTok atau Ya, aplikasi-aplikasi musik lainnya, dan mereka tuh nggak kayak terkenalnya tuh kayak secara tiba-tiba gitu loh Bang. Jadi dia belum punya pengalaman yang emang pahit banget yang mendorong kita untuk menghargai suatu karya. Nah, menurut Abang itu gimana dengan kayak misal karya-karyanya itu sering di cover. Nah, jadi kan kalau kita di cover dengan itu kan untuk komersial tuh Bang, untuk keuntungan iya, sang pengover. Nah, menurut Abang tuh gimana tuh? ya.
sebenarnya kita kan memang lagi masa transisi ya, maksudnya itu kemajuan zaman ya. Pada akhirnya ada TikTok gitu, dan memang itu dia karena kita masih belum memanfaatkan teknologi yang lebih baru lagi, yaitu blockchain yang nanti bisa ngedetect semuanya. Diharapkan kan ke depannya lebih canggih lagi gitu, kalau misalkan ada orang nge-cover lagu saya gitu, terus nah itu nanti algoritmanya akan ngedetect kalau itu lagu saya, dan di situ langsung diatur gitu bagi-bagiannya secara otomatis. Itu yang diharapkan sih di masa depan akan ada seperti itu sih. Cuman kalau misalkan kayak tadi pertama bilang ada orang terus nge-cover di TikTok terus langsung tiba-tiba dia mendadak viral segala macam, aku rasa itu memang akibat aja sih dari sebuah usaha orang. Jadi yang nomor satu sih memang ya itu akibat dari orang-orang itu telah mengusahakan sesuatu gitu. And it's okay sih pada akhirnya. Cuman yang sisanya kan kita harapkan ada teknologinya juga equal gitu sama penghargaannya. Jadi dari hal-hal seperti itu, jadi semua orang bisa bebas melakukan itu, tapi di saat yang bersamaan juga teknologinya memungkinkan kita untuk mendapatkan penghargaan yang imbang gitu. Dari yang pencipta lagunya, dari yang nge-cover, bahkan nanti bisa-bisa yang penghargaannya itu juga sampai kepada orang-orang produksi di belakangnya gitu. Iya, Bang. Nah, dengan adanya kayak kemudahan digital kayak tadi, Bang, orang bisa terkenal dengan mudah lewat sosial media saat ini. Nah, untuk band Niji sendiri nih, Bang, untuk menghadapi perubahan era digital ini tuh gimana, Bang? Untuk pola produksinya itu gimana, Bang? Kalau era digital ini sih dibanding zaman dulu ya, secara tools beda banget. Maksudnya dulu kita mungkin harus ke zaman album Breakthrough, Top Up, itu harus benar-benar ngumpul ke studio gitu. Ada teman-teman saya dari daerah mana, dari rumah masing-masing harus ngumpul gitu. Dan itu kita bisa sama 2 hari di studio. Cuma sekarang kan maksudnya kalau misalnya digital udah bisa saya kerja di rumah saya kirim data ke Andro, terus atau habis itu Adri ngisi drum sendiri di mana segala macam. Sekarang sih memudahkan sih. Cuman balik lagi menurut saya sih ya lebih ke pada akhirnya bikin kita lebih banyak pilihan aja sih untuk mau menempuh jalan yang mana. Cuman untuk kayak etos kerjanya segala macam sih tetap sih sama aja. Jadi kan kemudahan digital ini kan adanya karena pengaruh pandemi COVID-19 nih. Kayak kita sering banget Iya, betul. di rumah terus adanya kemudahan digital ini berulah kita manfaatin kayak tapi kan di situ kayak sebuah kayak manggung sebuah acara musik itu kan dibatasin banget nih, Bang, nggak bisa ketemu secara langsung, atau bisa dibilang kita mengadakan konser aja dengan cara virtual gitu kan. Nah, gimana strategi Abang atau strategi Niji, grup band Niji untuk menghadapi era pandemi ini nih, Bang? Kayak misal pernah nggak sih, Bang, ada masa 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 turun saat pandemi ini? Ya, gimana cara strategi untuk naik lagi atau lebih atau tetap eksis gitu loh, Bang, meskipun era pandemi ini? Iya, jadi kalau di era pandemi ini kan intinya kemarin tuh keadaannya kita memang nggak siap, dan pada akhirnya beberapa coba bikin konser virtual ya, itu menurut saya sih usaha lah ya, usaha supaya kita tetap bisa menyuguhkan performance gitu. Tapi menurut saya sih pada akhirnya kita memang menunggu apa ya, teknologi internet yang lebih kuat lagi sih harus, karena sulit sekali memang untuk ngandelin yang sekarang ada gitu, supaya virtual itu tetap bisa berjalan secara live dengan baik dan benar, itu susah, masih susah. Nah, iya. Gitu. Tapi ya itu
at least itu yang bisa kita lakukan, kayak misalkan Instagram Live, YouTube Live, kayak gitu-gitu. Jadi strateginya kayak kita live di Instagram, kayak gunain media-media sosial ya Bang ya? Iya, itu setidaknya sama pendengar, sama penikmat musik kita. Cuman ya yang diharapkan sih ke depannya kan ada metaverse segala macam tuh, itu bisa dimanfaatkan lebih maksimal lagi sih, supaya bisa menyuguhkan experience yang jauh lebih luar biasa gitu. Diharapkan kan semuanya terbiasa dengan itu gitu. Nah, Dan mudah-mudahan alatnya juga murah. iya Bang. Nah, di era pandemi ini kan pasti Abang kayak band Niji itu pernah ngalamin down atau turun gak sih Bang di masa pandemi ini? Ya udah pasti sih, karena kita nggak siap sama kondisi yang tiba-tiba kan, memang secara logika memang kita harus social distancing kan, supaya virusnya tuh mati gitu. Dan waktu itu juga maksudnya negara berbuat yang terbaik supaya gimana caranya kita cepat-cepat bisa keluar dari pandemi, dan cuman di prosesnya itu banyak juga kita kehilangan banyak teman-teman juga, teman-teman seniman juga, dan maksudnya agak ini Suaranya ini lagi Bang, apa macet lagi. sesuatu yang serius gitu. Itu di kondisi seperti itu hilang lagi, Iya, macet lagi. iya Bang. Bisa Coba mengulangi lagi. cek dulu ya. Sekarang udah. Oke, udah ya. Ya kemarin tuh karena kita nggak siap sama kondisinya, dan kita juga lihat banyak teman-teman kita kan banyak yang udah wafat duluan, terus jadi agak kena mental juga sebenarnya. Untuk mikirin seni itu rada-rada sulit sekali sih sebenarnya. Karena kita harus mikirin kesehatan masing-masing dan juga menjaga keluarga masing-masing. Jadi memang challenging sekali sih kondisinya. Cuman kalau saya lihat kan sekarang udah lebih baik ya, udah mulai lah. Semoga kita bisa masuk ke tahapan endemi ini dengan lancar sih. Ya Bang, amin. Tapi sekarang udah new normal ya Bang ya Kak. Konser-konser udah bisa Lumayan lah, dilakukan gitu kan. udah ada beberapa off air sedikit gitu, cuman kita harus prokesnya ketat juga karena masih virusnya masih ada. Iya Bang, virusnya memang masih ada. Nah, itu kan era digital Bang, itu kan era digital kan dipengaruhi oleh adanya COVID-19 ini. Tapi Iya, kan mau nggak mau dipercepat semuanya. kan ada fase era dulu sama sekarang nih Bang. Kalau era dulu kan Mm-mm. kayak sebuah seni bisa dihargai dengan kayak contohnya saya pergi jauh-jauh cuman beli kaset cuman untuk sebuah lagu, untuk mendengarkan sebuah karya seni lagu gitu loh Bang. Tapi Ya, zaman sekarang kan udah bebas. Nah, menurut Abang, Abang lebih memilih di era dulu atau era sekarang nih Bang? kalau saya sih sebenarnya lebih memilih sekarang, dengan catatan atau harapan, maksudnya moral per individunya juga ngikutin perkembangan zaman gitu. Jadi memang kita perlu tetap mengedukasi orang-orang gitu untuk eh, lebih menghargai karya seni gitu. Menghargai karya seni itu harga mati lah intinya. Iya Bang. Buat Kayak seni, sekarang kan udah lumayan kan, iya kalau ya. misalkan orang mau nge-cover sering banget dia minta izin dulu sekarang tuh kayak gitu. Mm-mm. Kalau misalkan memang karya itu nggak ada embel-embel birokrasinya, ya bisa langsung aja gitu. Tapi kalau misalkan memang ada birokrasi, kadang tinggal tinggal minta izin ke publisher gitu. Iya Bang. Sebenarnya itu sih. Soalnya menurut saya kalau misalkan orang nge-cover gitu sesuatu, dengan didasari di tindakan itu, dengan tindakan itu dia yakin dia bisa naikin kredibilitasnya gitu.
which is itu kan sebenarnya juga baik untuk kredibilitasnya ke depan, baik untuk karirnya dia kan. Jadi ya misalkan dia ingin cover dan ternyata perlu modal, ya baiknya itu dilakukan juga sebenarnya. Iya, Bang. Gitu. Nah, mungkin itu secara singkatnya tentang masalah digital hari ini nih, Bang ya. Nah, kan ini kesempatan saya kan nggak datang 2 kali nih, Bang, untuk gitu, bisa santai aja. buat Abang. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga pengen nih, Bang, dapat motivasi. Kayak aku pengen banget dapat saran atau motivasi dari Abang gitu. Karena kan saya calon musisi gitu kan, Bang. Gimana menurut? Udah musisi kali. Calon, Bang, calon. Dan semoga jadi musisi terkenal kayak Abang gitu kan. Zaman sekarang mah terkenal relatif. Kadang terkenal cuman musiman kan, Bang. Iya, makanya intinya kalau saya boleh kasih input sih, intinya pertama, kata terkenal itu bukan tujuan, itu akibat. Gitu. Jadi emang dari awal di bidang manapun selalu ingat why-nya, kata why-nya. Kenapa kamu memulai hal itu? Itu aja. Kalau saya sih lebih ke saya melakukan ini karena exciting gitu. Saya merasa hidup dengan melakukan ini gitu. Jadi kan kadang-kadang orang ada yang dengan dia mengajar matematika dia merasa hidup gitu kan, berarti memang itu apa purpose-nya dalam hidup gitu. Kalau saya sih simpelnya selalu ingat excitement-nya aja gitu. Jadi yang lain-lainnya tuh biar datang sendiri. Bang. Jadi harus punya tujuan ya, Bang. Tujuannya itu jangan terkenal. Tapi Tujuannya benar-benar untuk merasa hidup. Nah, iya benar. Nah, itu semoga saya bisa menjadi seperti Abang. Dan Amin, semoga lancar. siapa tahu kan habis dari ini Abang kayak ngasih apa ya, label gitu biar saya juga terkenal. Bercanda, Bang. Nggak, kalau mungkin masukan juga kalau yang zaman sekarang tuh di era baik lagi tadi di era digital. Jadi kita memasuki di era dimana kita tuh nggak perlu lagi pihak apa kerjasama gitu dengan sebuah pihak tertentu gitu sebenarnya gitu. Jadi banyak sekali yang di era digital ini yang bisa kita manfaatkan asal kita bentuk tim sendiri gitu, terutama tim manajemennya, tim marketing dari teman-teman aja, udah itu bisa jalan sendiri sih sekarang yang saya lihat begitu. Iya, Bang. Nah, mungkin itu perbincangan singkat kita ya, Bang ya. Aku ngucapin terima kasih banget buat Abang karena udah nyempatin waktunya dari tadi sampai sekarang. Dari obrolan kita, mungkin ada kata-kata atau perbuatan aku atau bahasa aku yang nggak sopan atau kurang bener. Aman. Aku pribadi mohon maaf. Dan juga pokoknya makasih banget buat ilmu-ilmunya. Semoga di masa digital ini saya pribadi ataupun teman-teman yang nonton ini bisa memanfaatkan dengan baik. Iya, ini eranya kalian soalnya. Iya, Kalian tuh lebih canggih ngakalinnya. Ya udah. Satu kata nih, Bang, buat penonton yang mungkin nonton video ini. Apa? Kata apa kalimat? Ya, kalimat. Satu kalimat deh. Kalimat aja. Apa ya? Pokoknya untuk kalian yang sedang meraih mimpi dan mengusahakannya, pokoknya tetap semangat dan jadilah generasi yang bisa berguna untuk masa depan bangsa. Itu aja sih. Kalau tetap semangat, tetap cari excitement-nya, dan harus fun, harus ngerasa fun di bidang yang lagi dijalanin. Baik, Bang. Makasih ya, Bang ya. Izin aku untuk menutup recording ini ya, Bang ya. Stop. Oke, Bang.